Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Tegar Soekarno dengan NIM 23111002018 dan teman saya Andika Indra Prastawa dengan NIM 23111002033. Jadi di kelompok kami sebelumnya kami dari kelas IF 1106 dari matkul analisis kompleksitas algoritma. Jadi di proyek kami yaitu menganalisis tentang aplikasi laundry, yang mana dari study case ini adalah pada program ini, aplikasi laundry ini user dapat menginputkan nama pelanggan, jenis barang yang dicuci, dan berat cucian. Menghitung total biaya berdasarkan cucian dengan biaya tetap per kilo, menyimpan data pesanan ke dalam data pesanan laundry. Lalu program ini memiliki fitur pencarian dengan menggunakan algoritma sequential search untuk mencari data pelanggan yang pernah menggunakan jasa laundry. Lalu outputnya berisi nama pelanggan, barang yang dicuci, jumlah total berat cucian, dan total harga. Selanjutnya analisis dan result akan dijelaskan oleh Mas Kakak Indra. Silakan. Analisis dan result ini yaitu berdasarkan yang telah kami lakukan, hasil menunjukkan bahwa algoritma rekursif menghasilkan running time yang lebih cepat ketika mencari data yang berada di pertengahan dan akhir, dan algoritma iteratif menghasilkan running time yang sedikit lebih lambat ketika mencari data di pertengahan atau di akhir array. Rekursif semakin besar nilai n, semakin kecil running time-nya. Iteratif semakin besar nilai n, maka semakin besar juga running time-nya. Berikut adalah data atau tabel dari hasil perbandingannya. Itu ada performance comparison. Ini adalah untuk running time data awal, data tengah, data akhir. Kemudian untuk iteratif versus rekursifnya ini seperti yang tertera pada tabel. Jadi yang biru ini adalah rekursif, yang merah adalah iteratif. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, iteratif dan rekursif ini adalah sebuah penjelasan ya bagaimana sebuah algoritma yang memiliki ciri yang sama, yaitu mengulangi langkah-langkah yang diinginkan. Namun rekursif ini agak berbeda dari iterasi, karena rekursif adalah sebuah algoritma yang berisi pemanggilan dirinya sendiri, sehingga menghasilkan looping. Lalu harus ada batasan-batasan di dalam rekursif sehingga looping dapat dibatalkan. Jika tidak, maka akan terjadi infinity loop dan dapat menyebabkan memori penuh. Sedangkan iterasi adalah sebuah algoritma yang mengulang sekelompok instruksi tertentu dengan sebuah syarat yang dimana jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka looping akan terhenti. Instruksi-instruksi ini dapat digunakan dan ada di dalam demo program ini, yaitu do while dan while dan for. Dan ini sedikit referensi dari penelitian kami dari artikel. Selanjutnya akan dibahas demo program. Saya akan membacakan program dari aplikasi laundry ini. Yang pertama tuh ada fungsi biaya per kilo sama dengan 5.000. Ini tuh adalah variabel untuk menyimpan nilai konstanta untuk biaya per kilo pada barang laundry. Jadi itu dalam program ini tuh 1 kilo itu hitungannya itu 5.000. Jadi biaya per kilo itu 5.000. Kemudian itu ada
fungsi nama pelanggan ini berupa daftar list yang berisi nama-nama pelanggan yang tersedia seperti Andi, Budi, Citra, Diana, Eka, Fajar, Gilang, dan sebagainya. Jadi nama-nama ini tuh bersifat statis dan tidak mungkin berubah. Kemudian ada fungsi jenis barang. Ini merupakan list juga sebagai jenis barang yang ada atau yang dapat di laundry dalam aplikasi ini. Jadi jenisnya itu ada pakaian, selimut, bed cover, karpet, gorden, jas, boneka, sepatu, dan sarung. Kemudian ada fungsi data pesanan ini tuh, data pesanan ini tuh totalnya tuh ada kira-kira 50-an. Jadi di dalam fungsi data pesanan ini terdapat 4 atribut utama. Yang pertama itu ada nama. Nama ini itu berisikan nama pelanggan yang memesan layanan. Kemudian itu ada jenis. Nah, jenis ini itu seperti pakaian, selimut, handuk, bed cover, karpet, gorden, jas, boneka, sepatu, dan sarung. Dalam contoh yang pertama ini itu ada jenisnya itu pakaian, berarti udah termasuk jenis pakaian yang ada pada fungsi jenis barang ini. Kemudian itu ada berat. Ini berat. Berat ini tuh adalah total, kayak bukan total ya, kayak berat barang dalam satuan kilogram. Jadi ini adalah total, bukan total ya. Ini adalah berat dari pakaian ini. Jadi pakaian ini tuh beratnya ada 3,5 kilo ya berarti. Kemudian itu ada total. Total ini tuh seperti dalam hitungannya tuh seperti berat barang kan. Berat barangnya kan tadi 3,5 kilo ya. Berarti total ini berarti berat barang 3,5 ini dikali biaya per kilo. Nah, biaya per kilo ini kan 1 kilo kan 5.000. Berarti nanti 3,5 ini dikali 5.000 per kilonya gitu. Dan kemudian itu ada fungsi sequential search iteratif. Nah, pada fungsi def sequential search iteratif ini memiliki 2 parameter. Nah, parameter pertama itu data ya. Tipenya ini list. Jadi berisi kumpulan data dalam bentuk list dictionary seperti data pesanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini mana ini. Kemudian itu ada parameter kedua yaitu nama. Nama ini tipenya ini string. Jadi nama ini tuh nama pelanggan yang ingin dicari. Jadi nama pelanggan ya, seperti ini nama pelanggan. Kemudian itu ada for pesanan in data itu maksudnya itu ini untuk menelusuri setiap elemen dalam list data. Jadi pada setiap literasi variabel pesanan akan mempresentasikan satu dictionary dalam list. Kemudian itu ada if pesanan nama titik lower sama dengan nama lower ini itu untuk mengambil nilai nama pelanggan dari dictionary saat ini. Kemudian nama lower atau
nama titik lower ini untuk mengubah huruf menjadi kecil, dan sama dengan ini untuk membandingkan nama dari data dengan nama yang dicari, seperti itu. Kemudian return pesanan ini jika nama yang dicari cocok dengan data yang ada, fungsi akan mengembalikan elemen dictionary yang sesuai untuk menggunakan return pesanan ini. Kemudian untuk return non ini, jika fungsi telah selesai menelusuri seluruh elemen dalam data dan tidak menemukan nama yang cocok, fungsi akan mengembalikan nilai. Seperti itu. Kemudian ada fungsi sequential search recursive. Yang pertama itu untuk fungsi ini itu sama seperti sebelumnya, yaitu memiliki 3 parameter. Yang pertama itu ada data, nama, indeks sama dengan 0. Nah, parameter indeks sama dengan 0 itu ini bertipe integer. Jadi indeks ini merupakan elemen yang sedang diperiksa dalam list. Kemudian untuk 0 ini itu untuk pencariannya itu dimulai dari elemen pertama. Kemudian ada if index lebih sama dengan len data. Jadi fungsi akan berhenti jika indeks mencapai atau melebihi list data. Jadi pada kondisi ini itu fungsi mengembalikan data non karena data yang dicari itu tidak ditemukan. Kemudian if data index, nama ini titik lower sama dengan nama lower ini, jadi data indeks ini mengambil nama pelanggan pada indeks ini. Kemudian lower ini untuk membandingkan tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Kemudian ada return sequential search data dengan parameter data, nama, indeks plus 1 ini maksudnya itu jika data pada indeks yang saat ini tidak cocok, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa elemen. Seperti itu. Kemudian itu ada fungsi cari pesanan. Pada fungsi cari pesanan, nanti program akan meminta memasukkan nama pelanggan yang ingin dicari gitu, seperti itu intinya. Kemudian itu ada sequential search iteratif. Nah, ini star iteratif sama dengan itu maksudnya variabel untuk menyimpan waktu mulai pencarian menggunakan metode sequential search iteratif. Kemudian untuk tim.proof counter ini tuh fungsi yang digunakan untuk mengukur waktu dengan presisi yang cukup tinggi, seperti itu. Kemudian ada hasil iteratif sama dengan ini, maksudnya itu seperti variabel ini untuk menyimpan hasil pencarian dari metode iteratif. Kemudian ada sequential search iteratif dengan parameter
data pesanan dan nama ini maksudnya ini untuk memanggil fungsi untuk mencari data pelanggan secara iteratif. Kemudian untuk n iteratif sama dengan ini itu untuk menyimpan waktu akhir setelah pencarian iteratif selesai. Kemudian untuk time pref counter ini untuk mencatat waktu selesainya proses. Jadi ini untuk mencatat waktunya. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya, Aryo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Indra Prastawa. Baik, kali ini untuk sequential search recursive yaitu adalah start recursive, di mana fungsi parameternya itu sama dengan end recursive yaitu time perf counter, yang mana untuk mengukur waktu eksekusi dari pencarian rekursif dan memulai waktu rekursif dengan presisi yang tinggi. Jadi ini untuk memulai, ini untuk mengakhiri. Selanjutnya untuk hasil rekursif itu untuk sequential search ini akan disimpan di dalam data pesanan dan pencarian berdasarkan nama. Jadi apabila nama ini ditampilkan, maka akan ditampilkan juga seluruh pesanan, nama, jenis, total, dan berat barang. Selanjutnya output dari hasil pencarian. Nah, ini berkaitan dengan sequential search, rekursif, dan iteratif tadi ya. Jadi apabila setelah hasil pencarian ini telah ditemukan, maka akan muncul eh, nama, jenis barang, berat, dan total harga akan otomatis eh, berisi sesuai data yang telah ada. Namun apabila data pelanggan tidak ditemukan, maka akan ditampilkan data pelanggan tidak ditemukan. Selanjutnya untuk ditampilkan running time dalam mile detik. Ini adalah running time by sequential search, iteratif, dan rekursif. Jadi apabila waktu ini dihabiskan untuk pencarian iteratif dan rekursif ditampilkan dalam mile detik. Selanjutnya fungsi tampilkan semua pesanan. Tampilkan pesanan ini adalah fungsi untuk menampilkan semua pesanan yang ada dalam data pesanan. Namun apabila tidak ada pesanan yang sesuai, maka akan ditampilkan bahwa pesanan belum ada, maka akan ditampilkan pesanan belum ada atau belum ada pesanan. Sebaliknya, jika ada jika ada pesanan, maksudnya setiap pesanan ditampilkan dengan informasi yang relevan, kayak nama, terus jenis, berat, dan total. Selanjutnya, fungsi berikutnya adalah fungsi tambah pesanan, yang mana tambah pesanan ini adalah fungsi untuk meminta input atau user menginputkan semua pesanan yang ada dalam pesanan yang ada di dalam database ataupun eh, nama baru, nama pelanggan baru, yaitu untuk pengguna ini memasukkan nama nama data pelanggan, nama jenis barang, berat barang,
Lalu nantinya akan total biaya kilogram ini akan dikalikan otomatis dengan biaya per kilo integer yang telah eh, dipanggil. Selanjutnya, pesanan baru akan disimpan. Ini pesanan baru akan disimpan dalam bentuk direktori dan akan ditambahkan eh, ke list data pesanan baru. Maksudnya di sini ya, di bawahnya. Selanjutnya di menu utama, di menu ini yaitu fungsi ini menampilkan menu utama aplikasi yang mana pengguna dapat memilih dan menambahkan pesanan, mencari pesanan, menampilkan semua pesanan, dan keluar dari aplikasi. Pilihan pengguna diproses dengan menggunakan pernyataan if. Apabila pengguna em, menginputkan nomor satu, maka akan ditambahkan pesanan. Apabila eh, pengguna menginputkan nomor 2 maka akan mencari pesanan. Nomor 3 akan menampilkan pesanan. Dan nomor 4 akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi Laundry. Dan selain nomor di atas ini, selain di nomor fungsi-fungsi ini, maka akan ditampilkan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi untuk menjalankan demo programnya seperti ini. Contohnya kita akan menampilkan terlebih dahulu dari semua pesanan. Nah, di sini sudah tertera dalam nama, jenis, berat, dan kilogram. Berat kilogram dan totalnya. Setelah itu kita mencoba tambahkan nama pelanggan, contohnya kakak, jenis barangnya baju, contohnya 4 kilo ya. Pesanan berhasil ditambahkan. Maka kita coba cari pesanan yang telah kita inputkan tadi. Contohnya kakak. Nah, apabila sudah ditampilkan, maka akan tercatat data nama, jenis barang, berat, dan total harganya. Dan tersedia juga running time-nya dengan sequential search dengan kecepatan 0,00022 ms atau milesecond, serta rekursifnya juga sequential search rekursif 0,0241000 milesecond. Selanjutnya apabila mengetik menginputkan nomor di luar nomor ini, maka akan ditampilkan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Bila kita mau keluar aplikasi, terima kasih telah menggunakan aplikasi Laundry. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.